Peggy, kamu itu kenapa sih harus mempertanyakan kesetiaannya Joko? Joko itu orangnya setia, nggak bakal dia menduakan kamu. Aku itu sahabatnya Joko dari Joko masih SD. Aku kenal dia itu udah dari dia kecil. Aku tahu dia itu orangnya itu setia. Dia nggak bakal ngeduain kamu. Dia itu sahabat karib yang ya sepanjang masa lah. Sampai saat ini pun aku nggak bisa nemuin orang selain Joko yang tulus banget. Apalagi di lingkungan kampus kita ini, pokoknya Joko itu paling the best lah. Gak ada yang ngalahin Joko tuh, gak ada. Tapi sayangnya aku itu bukan tipe orang yang bisa suka sama sahabat sendiri. Jadi sedekat apapun aku dengan Joko, aku tidak akan punya perasaan sama dia. Ya aku gak mau aja dilihat orang kayak cerita-cerita konyol yang ada di sinetron. Jangan kayak gitulah kamu nih Peggy. Yang aku omongin ini semuanya itu jujur. Ngapain juga orang tua aku ngegedein aku susah payah, tapi pas gedenya aku jadi pebohong, jadi pengkhianat gitu. Gak ada gunanya. Aku pun itu bukan tipe orang yang suka bohong. Susah apapun, aku akan tetap jujur. Dan menurut aku orang yang bohong itu biasanya ada faktor yang mempengaruhi kenapa dia berkata bohong saat itu. Dan juga dia tidak bisa mengontrol hawa nafsu dia dan bisikan-bisikan dari setan gitu kan. Kalau dipikir-pikir ya, negara kita ini negara yang terlalu banyak memplagiasi gaya hidup negara-negara lain gitu. Padahal negara kita ini negara yang kaya, sumber daya alamnya tuh banyak banget dan bisa digunain lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada untuk negaranya sendiri. Dan kita juga bisa, sumber daya kita juga mencukupi kok untuk dilakukannya ekspor gitu. Tapi kenapa selalu banyak banget malah hal-hal sepele yang malah negara kita itu mengimpor semua itu, padahal kita sendiri itu punya. Aku ngomong kayak gini tuh bukan berarti aku asal ngomong ya, tapi aku dapat dari teman aku sendiri. Aku tahu dari teman aku sendiri kalau saat dia observasi di pedalaman itu, dia mempelajari dan menemukan banyak hal-hal baru yang mungkin gak dirasain sama orang-orang kota. Dan rata-rata anak zaman sekarang itu lebih mengedepankan gaya-gaya mereka, dan mereka merasa cantik dan tampan saat mereka menggunakan brand atau menggunakan barang-barang yang diimpor. Padahal kalau bisa kita lihat ya, orang-orang di pedalaman itu gak kalah cantik dan gak kalah tampan sama orang-orang yang ada di kota. Malah menurut aku nih, orang-orang yang ada di pedalaman itu, cantiknya mereka, tampannya mereka itu mencerminkan kalau mereka itu orang asli negara kita gitu. Cantik dan tampannya itu natural tanpa harus menggunakan brand-brand atau barang-barang impor gitu loh. Tapi tanpa disadari juga kadang kita menggunakan barang-barang impor juga sih, karena banyak juga produk-produk dari negara kita itu yang diekspor dan di branding di negara itu dan akhirnya diimpor lagi ke negara kita. Jadi secara tidak langsung kita itu ya menggunakan barang-barang impor juga sih. Mbak Yu, yang aku omongin ini semuanya itu udah realistis, udah paling realistis ini. Karena kalau kitanya peka, kalau kitanya itu ngerasa gitu, di sekitaran kita, di lingkungan kita itu banyak banget yang udah berubah. Dari mulai remaja zaman sekarang itu lebih menyukai budaya-budaya barat daripada budaya-budaya kita. Padahal negara kita itu kaya akan budaya.
Tapi semuanya itu tergantung kita, mau kita peduli atau enggak. Kalau kita peduli, kita punya gerakan untuk merubahnya. Tapi kalau kita tidak peduli, kita nggak akan punya gerakan untuk merubahnya. Kita cuman punya angan-angan, tapi kita nggak ada gerakan. Kita cuman punya keinginan, kita cuman punya hasrat untuk merubah, tapi kita cuman ada hasratnya itu cuman ada di pikiran, nggak kita realisasikan. Aku ngomong kayak begini itu ya karena aku merasa anak muda zaman sekarang itu banyaknya lebih membanggakan hal-hal yang itu nggak mencerminkan budaya mereka gitu loh. Dan juga plagiat lagi gitu. Emang ya cerminan sifat warga negara yang baik dan patuh. Tapi ini juga salah negara kita sih. Negara kita itu berusaha mengeruk massa dengan bujukan-bujukan yang menurut aku itu sangat-sangat murahan. Kapan gitu tanah kelahiran kita ini berada di posisi penawaran itu yang cukup bernilai lah, yang ada nilainya gitu dan bisa dilihat gitu. Maaf interupsi, sepertinya obrolan kita nih udah terlalu sempit gitu dan aku kayaknya harus undur diri deh, karena aku mau ke sekrebem dulu. Siapa tahu teman-teman aku udah pada datang gitu kan. Jadi silakan kalian lanjutkan adu argumennya. Tapi satu pesan nih dari aku, jangan ada yang menang atau kalah. Kalau bisa ya seri-seri aja lah gitu, oke? Dan aku pamit dulu. Bye. Assalamualaikum. Aku akan laksanakan semuanya. Jaga Peggy ya, Joko. Jangan pernah sakitin dia. Jangan lupa jalan pulang ke rumah ya. Oke, gue cabut dulu. Aduh, Joko. Kenapa sih kamu itu setega itu ke Peggy? Aku tuh berusaha menutupi semuanya dari Peggy. Karena aku tuh sayang sama kalian. Aku gak mau kalian pisah itu karena Peggy tahu sesungguhnya, tahu apa yang kamu lakuin. Ya, padahal itu sendiri juga menjadikan aku seorang pengkhianat, seorang pembohong di dalam hubungan kalian gitu. Tapi ya akhirnya Peggy tahu. Aku berarti bukan jadi sahabat yang baik untuk kalian. Aku ngelihat Peggy di dalam mata dia. Dia itu sayang sama kamu. Dia itu gak akan sepicik itu yang akan menilai kamu secara kesalahan kamu aja. Di matanya aku ngelihat tadi, di mata dia, aku ngerasa di situ ada kesedihan yang dia tutupi dari kamu. Selama ini dia berusaha senyum di depan kamu karena dia ngerasa kamu itu semuanya yang ada di hidup dia. Kebebasan yang dia impikan itu akhirnya dia temukan itu di dalam diri kamu. Tapi sekarang kamu malah mengecewakan dia. Itu yang sangat aku sayangkan. Karena aku sayang kalian berdua. Aku gak mau kalian berdua bisa cuman karena hal sepele menurut aku. Jadi tolong perjuangkan Peggy lagi ya.